Selamat datang di materi kuliah pengantar nutraceutical, studi penggunaan produk nutraceutical. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan nutraceutical untuk 3 penyakit yang terakhir. Penyakit yang pertama adalah kanker, lalu yang kedua adalah diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah osteoartritis. Nah, untuk penyakit kanker sendiri itu ada berbagai macam mekanisme sampai terbentuknya sel kanker. Antara lain, untuk terjadinya sel kanker ini adalah adanya reaktif oksigen spesies. Nantinya adanya ROS ini akan merusak faktor yang dapat digunakan untuk koreksi dari sel, antara lain gen P53 dan gen P54. Nah, untuk ROS sendiri pada dasarnya itu digunakan sebagai proses mekanisme apoptosis pada sel. Tetapi apabila ada reaktif oksigen spesies dari luar, sehingga hal tersebut bisa merusak sel itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, untuk banyak penyakit degeneratif, autoimun, gangguan neoplastik, dan gangguan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dipengaruhi oleh adanya reaktif oksigen spesies. Nah, dari interaksi tersebut bisa dimungkinkan nantinya beberapa produk nutraceutical itu dapat memberikan efek untuk membantu pasien kemoterapi. Pada pasien tersebut nantinya untuk suplemen nutraceutical masih merupakan hal yang sangat kontroversial dan sangat bisa didebatkan. Oleh sebab itu, untuk penggunaan dari produk nutraceutical sendiri kemungkinan bisa menyebabkan atau bisa membantu dari kemoterapi sitotoksik sendiri yang dapat mereduksi pertumbuhan sel yang tidak terkendali, dan sel diferensiasi, sel alterasi, dan adanya gangguan pada sistem redoks dari sel tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk nutraceutical sendiri itu adalah zat yang adalah suplemen yang kemungkinan bisa digunakan untuk membantu dari kemoterapi tersebut. Nah, pada kondisi yang normal adalah keseimbangan antara sel dengan sel yang terbentuk dengan sel yang rusak. Nah, nantinya apabila ada sel yang terbentuk, apabila di sini ada ROS, maka akan melindungi dari sel tersebut agar tidak rusak. Tetapi pada keadaan sel yang tidak seimbang, sekali lagi untuk tubuh selalu mencari keadaan namanya homeostasis. Jadi tubuh itu selalu mencari keseimbangan. Nah, apa yang terjadi apabila banyak ROS di sini dan tidak ada suplai antioksidan? Otomatis untuk sel modulasinya atau perbanyakannya akan semakin tinggi, dan nanti akan menyebabkan kerusakan pada DNA dan lipid protein, sehingga nantinya apabila kondisi ini tidak seimbang dapat menyebabkan kemungkinan timbulnya sel kanker. Nah, berdasarkan dari hubungan zat antara
pharmaceutical ingredient yang ada pada sel tanaman atau kita kenal dengan istilah fitokimia, senyawa dari fitokimia tersebut dia dapat digunakan untuk sebagai anti kanker, targetnya untuk anti kanker, atau merupakan efektor dari terapi anti kanker. Jadi kalau misalkan dia target pada anti kankernya sendiri, dia langsung bekerja pada sel yang terkena kanker. Tapi kalau efektor, dia akan membuat mekanisme sehingga terbentuknya nanti bisa sampai terbentuk ROS untuk merusak sel yang sudah mengalami kanker tersebut. Nah, nanti ini semua komponen fitokimia ini akan bekerja pada RNAM. Nantinya juga bisa digunakan sebagai biomarker yang digunakan pada diagnosa suatu sel kanker. Nanti di sini biasanya digunakan untuk biosensor, atau bisa digunakan untuk membuktikan bahwa gen yang terekspresikan tersebut bisa. Nah, untuk sel kanker tersebut apabila terkena oleh zat yang fitokimia tersebut akan dapat menyebabkan, kalau misalkan tidak ada senyawa yang fitokimia tersebut, atau gini, kalau misalkan ada sinyal yang bersifat karsinogen, jadi kalau misalkan ada senyawa karsinogen tersebut, dia bisa mereduksi adanya inflamasi. Bagaimanapun untuk mekanisme sel kanker bisa mengalami inflamasi, maka oleh sebab itu beberapa penelitian menggunakan obat celecoxib sebagai untuk senyawa utamanya untuk anti kanker secara in silico, lalu bisa menghambat adanya pertumbuhan sel dan proliferasi sel, dan juga bisa menghambat invasi sel dan pada stadium metastasis. Oleh sebab itu, apabila kita memberikan senyawa fitokimia pada tubuh manusia, maka akan terjadi hambatan pada pembentukan sel karsinogen tersebut. Nah, bagaimana caranya sebagai oksidan itu bisa membuat nantinya sel tersebut bisa melindungi? Yang pertama, apabila ada sel yang sehat, kita berikan antioksidan di sini, maka akan menurunkan ROS. ROS itu reaktif oksigen spesies. Nah, nantinya dengan ROS-nya dihambat, maka selnya tersebut akan menjadi lebih sehat, dan apabila selnya lebih sehat, maka siklus selnya akan normal sehingga dapat meningkatkan sitoproteksinya dari sel tersebut. Tetapi apabila kita menggunakan prooksidan, kita memberikan sel yang kita berikan oksidan, maka di sini akan terjadi peningkatan ROS dan akan menyebabkan stres pada mitokondria. Mitokondrianya menjadi tertekan sehingga akan menghasilkan protein oksidase.
Nah, apabila menjadikan sel protein oksidasi tersebut, maka akan terjadi kerusakan pada DNA dan siklus sel. Apabila terjadi kerusakan pada DNA dan siklus sel, normalnya sel tersebut akan mati. Tetapi apabila di sini ada kesalahan pembacaan DNA yang dimana DNA tersebut mengkode untuk menghasilkan sel, untuk menghasilkan kerusakan dari sel tersebut, maka sel tersebut akan bisa mengalami mutasi dan dapat menyebabkan terjadinya kanker. Nah, di sini ada berbagai macam berbagai macam senyawa dari produk nutraceutical sendiri yang bisa meningkatkan untuk mekanisme ROS tersebut. Antara lain yang pertama adalah vitamin C, di mana dari vitamin C tersebut jika diberikan dosis 0 sampai 20 milimolar dapat digunakan untuk membantu pengobatan kemoterapi. Yang diberikan modelnya adalah secara in vitro dengan cara meningkatkan ROS pada sel tersebut dan dapat menyebabkan antitumorik efek dengan dosis vitamin C sel yang mengalami kanker. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya vitamin C akan menghambat proliferase dari sel tersebut dan dapat meningkatkan apoptosis sel melalui dan dapat meningkatkan dan dapat menghambat pertumbuhan sel. Lalu ada berberin. Nah, berberin di sini digabungkan oleh doxorubicin. Model yang digunakan adalah secara in vitro dan in vivo, di mana nanti akan meningkatkan kalau misalkan ini senyawa pharmaceutical, senyawa nutraceuticalnya sendiri, dia bisa meningkatkan AMPK aktivator dari sel tersebut, dapat mengaktifkan caspase. Caspase itu adalah proses terakhir pada apoptosis, lalu bisa dapat meningkatkan sel PARP1 cleavage dan dapat meningkatkan pelepasan sitokrom C dan nantinya akan menyebabkan sel tersebut istirahat. Cycle-nya untuk perputarannya bisa beristirahat. Nah, berberin sendiri di sini jika digunakan pada menggunakan doxorubicin secara bersamaan, maka dapat meningkatkan, ini biasanya digunakan pada sel yang sudah resisten, pada sel kanker yang sudah resisten. Ketika dikombinasikan dengan berberin tersebut, dia bisa menginduksi adanya apoptosis dan dapat meningkatkan sel AMPK tersebut. Lalu ada karotenoid dan leukopen, di mana dosis yang diberikan adalah 0,5 sampai 10 mikromolar. Yang digunakan metodenya adalah secara in vitro. Nah, dari mekanisme untuk nutraceuticalnya sendiri, dia dapat menurunkan proliferasi dari sel tersebut, dapat menyebabkan siklus selnya tersebut beristirahat dan dapat meningkatkan adanya apoptosis. Mekanisme kalau misalkan dia digabungkan dengan kemoterapi, dengan adanya sel tersebut
dengan adanya karotenoid atau leukopen sendiri itu bisa meningkatkan aktivitas dari cisplatin dan dapat menginduksi adanya efek nefrotoksisitas dari cisplatin dan dapat menginduksi untuk diberikan secara dengan doxoribosin, dia dapat menginduksi kardiotoksisitas. Jadi untuk penggunaannya sendiri itu harus selektif. Kalau misalkan digunakan bersama doxoribosin, dia bisa meningkatkan kardiotoksisitas. Nah, lalu selanjutnya ada epigalokatekin 3 galat atau kita singkat dengan EGC, EGCG. Nah, dia diberikan bersama dengan cisplatin pada dengan model in vivo dan in vitro. Untuk mekanisme dari epigalokatekinnya sendiri, dia dapat menyebabkan siklus selnya beristirahat, menginduksi adanya apoptosis dan adanya ROS, menginhibisi adanya sel NF-kappa beta, terus ada IGF, dan menyebabkan adanya proses signaling yang dapat menghambat adanya proteasom aktivitas seperti INOS, MMP, FGEPR, APR1, MAPK, dan ekspresi dari COX-2. Nah, apabila dia dikombinasikan dengan cisplatin, maka sel tersebut akan dapat menyebabkan peningkatan dari apoptosis sel tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada senyawa kurkumin, di mana kurkumin tersebut diberikan bersama doktasel. Untuk kurkumin sendiri dia bisa menyebabkan penghambatan proliferasi dari sel dan dapat menyebabkan inaktivasi pada sel tersebut, bisa menyebabkan NRF2 aktivasi pada enzim dan dapat mempromot atau dapat menyebabkan nanti terbentuknya sel supresor tumor. Di sini gen P53 dan TGF beta, dan dapat mereduksi adanya COX-2. Nah, untuk kurkumin sendiri jika diberikan bersama doktasel akan menginduksi adanya apoptosis, dapat menurunkan regulasi NF-kappa beta, COX-2, RTKS, dan kinase, dan pada kombinasi tersebut. Lalu ada eugenol, di mana eugenol ini terdapat pada Eugenia caryophyllata, dikombinasikan dengan cisplatin. Nantinya dari hasil penelitian tersebut diberikan secara in vivo atau in vitro. Mekanisme dari eugenol sendiri, dia bisa menghambat adanya proliferase dari sel dan menginduksi adanya apoptosis melalui mekanisme E2F1. Lalu apabila dia digabungkan dengan cisplatin, dia bisa menghambat signaling dari NF-kappa beta, menurunkan regulasi dari interleukin 6 dan interleukin 8 dan sitokin, dan dapat menghambat adanya transisi dan bisa digunakan sebagai marker pada sel tumor xenograf.
Lalu ada genistetin, di mana apabila sel tersebut digunakan pada dapat meningkatkan dari kemampuan fungsi dari dapat menyebabkan sel tersebut beristirahat siklusnya, meningkatkan fungsi dari mitokondria, nanti juga bisa digunakan untuk uncoupling protein, jadi proteinnya tidak bisa menjadi satu, dan dapat menyebabkan enzim si enzim dan sirtuin dan dapat meningkatkan dari efek kanker tersebut. Nah, obat anti kankernya yang digunakan adalah cisplatin dan tamoxifen, di mana pada kombinasi keduanya tersebut bisa menurunkan adanya ROS, dapat menurunkan adanya autofagi, dan dapat menyebabkan apoptosis dari sel tersebut. Untuk ginjerol tersebut dia bisa menyebabkan proliferase metastasis, menghambat sel yang sudah mengalami metastasis, dan bisa untuk mengaktifkan AKT4 dan P358 FAPK aktivitas pada, dan dapat juga menekan adanya growth factor pada sel epidermis. Apabila dia digunakan dengan cisplatin, maka bisa meningkatkan viabilitas dari sel dan dapat meningkatkan dan dapat mengistirahatkan sel pada G1, juga bisa menghambat sel migrasi, menurunkan siklin D1, siklin A2, MMP9, P13, AKT dan PAKT8 pada protein ekspresinya. Juga dapat meningkatkan ekspresi dari P21 dan P27 pada mRNA. Lalu di sini ada quercetin, di mana quercetin tersebut akan menginduksi adanya apoptosis, bisa menginduksi adanya ER, dan juga bisa menginduksi adanya melindungi autofagi. Jika diberikan secara bersamaan, maka akan meningkatkan apoptosis dari sel tersebut. Lalu ada resveratrol. Resveratrol tersebut digunakan secara in vivo dengan menggunakan tikus. Nantinya akan menghambat dari CYPA1 dari metabolisme drugnya, sehingga dapat menekan adanya inter TNF alpha dan interleukin 17. Kalau diberikan secara bersamaan, dia bisa menginduksi atau menghambat kehilangan massa atom pada pemberian bersama methotrexate pada pasien yang mengalami kanker tulang. Juga bisa digunakan untuk pelindung dari tulang untuk resveratrol. Nah, jadi dari sini ada pendekatan apabila kita menggunakan preventif berdasarkan diet atau pola hidup yang sehat, terus berolahraga, dan juga jangan lupa mengkonsumsi dosis nutraceutical ini kalau misalkan kita melihatnya pada disease prevention atau tindakan pencegahan.
Lalu untuk yang terapeutik, kita menghilangkan adanya gejala, lalu untuk mengurangi sel yang rusak bisa digunakan dan juga kemungkinan untuk penggunaan produk obat dan nutraceutical bisa digunakan bersamaan sehingga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang terkena kanker tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas untuk manajemen nutraceutical pada penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri, penggunaan nutraceutical sendiri bisa digunakan untuk membantu pencegahan diabetes, dan pada penggunaan diabetes tersebut dengan menggunakan bahan dari alam nantinya diharapkan memiliki efek samping yang lebih kecil. Untuk dari produk nutraceutical sendiri termasuk dari tanaman, vitamin, antioksidan, mineral, asam amino, dan asam lemak yang bisa digunakan untuk menghambat atau mencegah adanya proses malignan atau mengontrol dari gejala tersebut. Yang digunakan di sini untuk beberapa senyawa, ini konsepnya untuk nutrisi, dan juga jangan lupa untuk pengobatan kita harus menggunakan secara bersamaan antara obat dengan obat konvensional, sehingga apabila kita digunakan secara bersamaan dengan dosis yang tepat dan dengan waktu yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Untuk yang digunakan pada nutraceutical sendiri bisa berupa nutrisi, bisa berupa dari vitamin, mineral, asam amino, dan asam lemak, juga bisa dari herbal atau ekstrak. Juga kita bisa menggunakan beberapa senyawa seperti pyruvate, chondroitin, hormon steroid yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, untuk nutraceutical sendiri yang digunakan pada diabetes mellitus itu bisa berupa polifenol, vitamin, polysaturated fatty acid, probiotik, fiber, prebiotik, dan beberapa rempah. Nah, untuk senyawa yang aktif yang digunakan pada diabetes mellitus tersebut ada vitamin C, kromium, L-karnitin, protein, kalsium, D, alfa lipoic acid, karbohidrat, vanadium, lemak, koenzim Q10, magnesium, dan serat. Nah, ini ada beberapa tanaman yang dia bisa digunakan untuk menyebabkan atau membantu pada terapi diabetes mellitus tersebut. Antara lain pada tanaman Acacia arabica, dia dapat meningkatkan pelepasan insulin dari sel beta pankreas tersebut. Lalu dari tanaman Aigel marmelos, dia bisa meningkatkan utilisasi dari glukosa dari sel tersebut sehingga dapat meningkatkan
sekresi dari insulin dan juga bisa membantu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, diabetes mellitus sendiri adalah terlalu banyaknya gula darah yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Kan insulin itu kerjanya seperti uang. Nah, saya ambilkan contoh untuk diabetes mellitus sendiri. Di sini saya umpamakan, di sini ada pom bensin, di sini ada motor, dan di sini ada uang. Nah, kalau misalkan di sini motornya ke pom bensin, lalu ada uang. Nah, ini bensin saja, pomnya nggak ada. Karena biasa ngisi di Pertamini. Kalau ada motor, ada uang, ada bensin, maka motornya tersebut bisa kemasukan bensin. Nah, pada saat di sini ini adalah sel yang normal. Nantinya apabila motornya ada, uangnya kurang tapi bensinnya ada, maka akan muncul DM yang dia kekurangan insulin, DM tipe 2. Tetapi apabila ada motor, uangnya tak ada sama sekali, bensinnya tidak ada, maka akan menjadi DM tipe 1 yang memerlukan insulin dari luar. Tapi gimana kalau misalkan ada uangnya tapi uang asing, misalkan uang dolar beli di Pertamini, kan tidak bisa. Nah, itu adalah DM yang selnya tersebut tidak bisa mengenali insulinnya, sehingga tidak bisa membukakan untuk tidak bisa memasukkan dari darah ke dalam sel tersebut. Lalu selanjutnya ada allium cepa, dia bisa menurunkan tekanan gula darah, juga bisa digunakan sebagai antioksidan dan juga dapat meningkatkan efek hipoglikemik. Juga pada beberapa orang bisa meningkatkan efek hipoglikemik. Lalu ada allium cepa. Allium cepa di sini dia dapat meningkatkan enzim thiol pada protein, sehingga untuk pembelian dari allium sativum tersebut harus berhati-hati pada pasien yang mengalami DM. Oleh sebab itu, biasanya untuk pasien yang DM, kalau misalkan dikombinasikan dengan bawang merah atau bawang putih, itu penggunaannya harus sangat berhati-hati sekali karena dapat menyebabkan adanya hipoglikemik. Kalau sudah terjadi hipoglikemik, caranya adalah dengan memberikan suplemen glukosa tambahan, antara lain dengan memakan permen. Itu akan bisa menyebabkan glukosa kembali ke posisi normal. Lalu ada aloe vera. Aloe vera ini lidah buaya, karena lidah buaya tersebut dia bisa menyebabkan homeostasis pada glukosa tersebut dan juga dapat memetabolisme enzim dan dapat meningkatkan stimulasi dari pankreas pada sel betanya tersebut. Lalu ada Anonas squamosa, dapat menurunkan tekanan gula darah. Lalu ada Artemisia pallens yang bisa
menghambat reabsorpsi dari glukosa dan dapat meningkatkan penerimaan dari glukosa sendiri. Lalu ada azadiraka indica, dia bisa menghambat adanya epinefrin pada glukosa sehingga bisa menyebabkan kenaikan atau penyerapan glukosa juga pada tanaman tersebut juga bisa menyebabkan hipoglikemik. Lalu ada pada Andrographidis paniculata. Pada Andrographidis paniculata itu bisa mencegah absorpsi glukosa dari dalam saluran pencernaan dan bisa untuk aktivitas antioksidannya cukup tinggi, juga bisa digunakan pada berbagai macam stadium diabetes. Lalu ada Buseka juncea, dia dapat meningkatkan efektivitas dari glikogenesis dan juga bisa menyebabkan terjadinya protein glucogenomic enzyme. Lalu ada Cassia auriculata. Tanaman tersebut bisa menekan adanya gluconeogenesis sehingga nantinya akan membantu sel untuk meningkatkan glikolisisnya. Lalu selanjutnya pada penggunaan artritis sendiri adalah pada pasien yang sudah mengalami kerusakan pada sendinya. Nah, di bagian kiri ini adalah sendi yang sehat dan yang ini sendi yang mengalami osteoartritis. Pada sendi yang sehat terdapat jaringan kartilago, tapi pada sendi yang sehat pada yang rusak maka sudah mengalami neoangiogenesis dan neurogenesis, sehingga artikular kartilagonya sendiri itu sudah terganggu, nanti rusak dan akan yang bertemu dengan jaringan ligamennya tersebut itu apabila selnya tersebut apabila sarafnya tersebut bertemu di sini maka akan terjadi rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, untuk kondisi selnya bisa kalian lihat pada kondisi yang sehat di sebelah kiri dan yang mengalami osteoartritis di sebelah kanan. Lalu untuk mekanisme pengobatan dari osteoartritis itu ada 3. Yang pertama adalah mengurangi dari gejala, yang kedua adalah menghentikan kerusakan yang disebabkan oleh sel tersebut dan juga meningkatkan fungsionalitas dari pasiennya tersebut. Nah, untuk bahan dari pharmaceutical yang biasa digunakan adalah glukosamin, kondroitin, tipe 2 kolagen, metil sulfonil metan, asam hyaluronat, asam omega, ada silajit, ada Boswellia serrata ekstrak, dan ini ada suatu merek yang sudah diakui, Chrominex, dan yang terakhir adalah kurkumin. Lalu untuk pengobatannya di sini digunakan pada rumah sakit Departemen Ortopedi di Australia
Untuk pengobatan di Australia tersebut, penggunaan nutraceutical pada gangguan pada join itu pada persendian bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya tersebut, terutama pada pasien rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Nah, dari senyawa aktif yang ada pada produk tersebut antara ada glukosamin, kondroitin, gamma linoleic acid, dan ada ekstrak dari avokado. Avokado itu alpukat, lalu ada soybean itu kedelai yang tidak disaponifikasi. Ya, singkatannya kalian baca sendiri. Lalu ada minyak ikan dan ada minyak keril. Demikian untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Teams. Terima kasih.